Yo minasan, chapter 206 Chainsaw Man telah rilis dengan judul Dada, Wanita, dan Maaf. Di mana sesuai dugaan kita semua bahwa lagi-lagi Denji dibikin kena mental dan mengalami trauma. Denji bahkan kehilangan wujud Chainsaw Man-nya dan ikut terkena efek Falling Devil dengan melayang di udara. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Denji yang melihat payudara besar milik Falling Devil, membuat Denji memanggilnya wanita berdada. Falling Devil tampak santai menyapa Denji bahwa sudah lama mereka tidak bertemu. Namun, Yoru segera berteriak untuk memberitahu Denji yang bodoh bahwa itu adalah Falling Devil yang merupakan iblis. Yoru melanjutkan teriakannya dengan menyuruh Denji berhati-hati karena Falling Devil sangatlah kuat. Jadi, Denji harus menyelamatkannya terlebih dahulu karena dia terjepit di bangunan. Ketiganya pun saling memandang satu sama lain. Menariknya, Falling Devil justru mengizinkan Denji untuk melakukan penyelamatan pada Yoru. Denji bisa melakukan apa saja yang dia suka, asalkan Denji tidak menghalangi jalannya. Toh, Falling Devil tidak ditugaskan untuk bertarung melawan mereka berdua. Pekerjaan Falling Devil adalah menyebarkan teror pada umat manusia. Untuk menunjukkan hal ini, Falling Devil langsung merobohkan beberapa gedung pencakar langit dari fondasinya dan membuatnya melayang tepat di atas kepala banyak warga sipil. Tentu saja itu merupakan teror yang sangat menakutkan, di mana orang-orang sangat terkejut dan bahkan kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Melihat itu, Denji pun menjadi marah dan langsung berlari untuk menyerang Falling Devil, membuat Yoru berteriak mengingatkan Denji untuk berhenti melakukannya. Ketika nyaris saja gergaji mesin Denji mengenai leher Falling Devil, entah bagaimana caranya, tetapi bentuk Chainsaw Man Denji menghilang dan menyisakan Denji yang berubah ke wujud manusianya. Tentu saja Denji kaget dan tampak malu dengan hal itu. Namun, suara terdengar keluar dari mulut Falling Devil mengatakan bahwa Denji sama sekali tidak berubah sejak terakhir kali mereka bertemu. Gergaji mesin Denji tidak bisa membuatnya takut. Denji seharusnya tahu tentang kesedihan dan rasa sakit karena kehilangan orang yang dicintainya. Tetapi Denji tetap melakukannya dan telah mengambil seseorang dari mereka. Siapa sangka suara itu berasal dari saudara kembar yang diceritakan oleh Fire Devil alias Chainsaw Man palsu yang merengsek keluar dari mulut Falling Devil. Ketika dia mulai berjalan, ada api yang menyala di punggungnya dan langsung membakarnya hingga terbelah menjadi dua bagian. Wah, penggambaran yang benar-benar horor ya, minasan. Gokil. Jadi teringat dengan komik Siksa Kubur. Kita pun diperlihatkan bagaimana Denji dalam wujud anak-anaknya benar-benar terkejut dan ketakutan, sehingga dia hanya bisa meminta maaf. Di dunia nyata, Denji terus-terusan meminta maaf dengan tubuhnya yang terbalik dan telah melayang di langit. Yoru tampak panik dengan kondisi Denji, tetapi Falling Devil berpesan agar Denji menjadi anak yang baik di langit, sebab dia adalah pion yang berharga bagi Death Devil. Hal itu cukup berdampak bagi Asa yang mencoba mengambil kendali tubuhnya dari Yoru. Dia menyadari bahwa ada cukup ruang baginya untuk membentuk pistol jari di reruntuhan. Namun, Yoru memperingatkannya bahwa mereka akan terluka oleh ledakan itu. Apalagi tangan mereka terkubur di reruntuhan. Jika Asa menembak, mereka pasti akan terhempas. Tetapi Asa mengabaikan peringatan Yoru dan tetap menembak dengan bangnya. Yoru pun berteriak memakinya bodoh. Kita pun diperlihatkan ledakan yang sangat besar terjadi tepat di belakang Falling Devil.
membuatnya berbalik melihat ke arah ledakan tersebut. Ajaibnya, Asa yang berhasil keluar dari reruntuhan tidak mengalami luka yang parah di tubuhnya meskipun dia terbatuk-batuk. Asa pun melihat ke langit di mana Denji terus meminta maaf, membuatnya segera berlari ke atas reruntuhan untuk melompat dari ketinggian dan meraih tubuh Denji. Seperti bagaimana Denji berhasil meraih tubuh Asa sebelumnya ketika berhadapan dengan Falling Devil pada chapter 127. Dan chapter 206 Chainsaw Man pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, benar-benar visual yang patut diacungi jempol ya. Kita disuguhi panel-panel yang sangat keren dari Tatsuki Fujimoto Sensei. Definisi seni yang memanjakan mata kita ya minasan. Apakah chapter depan akan mendapatkan judul Selamatkan Denji untuk membalas chapter 127 yang berjudul Selamatkan Asa? Meskipun pada chapter lalu Denji tidak mengetahui di mana letak kesalahannya saat berbicara dengan Fire Devil ketika lebih memilih menyelamatkan kucing daripada saudara kembar itu, tapi ketika dia bertemu kembali dengan Chainsaw Man palsu yang keluar dari mulut Falling Devil, pada akhirnya dia dipaksa untuk menghadapi orang yang menyalahkannya itu. Tentu saja Denji merasa hancur sampai ke dalam, memperlihatkan dirinya yang utuh dalam tubuh kecilnya yang sangat syok setelah menyadari betapa dia telah menyakiti orang lain seperti bagaimana orang lain telah menyakitinya. Kengerian psikologis Fujimoto Sensei benar-benar tidak tertandingi. Kengerian yang luar biasa, bagaimana nyawa yang hilang mungkin dapat dikubur dalam ingatan, tapi orang yang hidup akan datang kembali untuk memberitahu Denji tentang apa yang Denji telah ambil dari mereka, mengapa Denji tidak pernah menyelamatkan mereka, dan itu tentu saja sangat menghantui Denji. Kita diperlihatkan pada kondisi Denji yang paling rentan saat Denji bertemu dengan gambaran orang mati, darah di tangannya, lalu mengingatkan kembali ketika dia mengambil nyawa pertama, yaitu ayahnya sendiri. Dan beban dari semua nyawa yang harus diambilnya tidak pernah meninggalkannya. Lantas, apa yang akan berbeda jika dunia kacau dengan invasi iblis, tetapi Denji tidak pernah ada? Kalau menurut minasan, bagaimana? Oke deh, sampai di sini dulu ya. Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.